Oke, teman-teman, singkat karena saya harus ke istana. Bapak Presiden akan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin. Jadi teman-teman, hari ini kita melakukan 3 meeting, yaitu AMM, APSC. Untuk APSC saya melakukan co-chair bersama dengan Pak Menko Polhukam, dan juga kemudian pertemuan yang ketiga adalah ACC. Dan semua pertemuan tadi kita lakukan dalam konteks untuk mempersiapkan lebih matang KTT ke-43 dan juga KTT lainnya. Nah, pertemuan-pertemuan tadi dibuka dengan tone yang sangat positif dan optimistik. Para Menteri Luar Negeri menekankan kembali posisi solid ASEAN, menekankan pentingnya kesatuan ASEAN. Dan ini adalah penting untuk ditekankan di tengah situasi dunia yang makin tercabik karena perbedaan. Di dalam pertemuan tadi berulang kali para Menteri Luar Negeri ASEAN menyampaikan apresiasi terhadap leadership Indonesia, paling tidak dalam 9 bulan terakhir, dan banyak yang sudah dicapai terutama terkait dengan ASEAN Matters dan juga Epicentrum of Growth. Dan di dalam intervensi yang diberikan oleh para negara anggota, mereka mengatakan bahwa pengarus utamaan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, khususnya melalui kerjasama konkret, adalah legasi dari keketuaan Indonesia yang tentunya kita sampaikan terima kasih, dan tanpa dukungan dari mereka maka hal ini tidak mungkin terjadi. Sebagai teman-teman ketahui bahwa di dalam KTT ini nanti akan ada satu flagship, yaitu ASEAN Indo-Pacific Forum, yang merupakan penerjemahan dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang mengedepankan concrete cooperation, kerjasama konkret dan juga bersifat inklusif. Para Menlu juga sepakat untuk merekomendasikan. Jadi sekali lagi saya garis bawahi kata merekomendasikan pengesahan kepada para leaders beberapa dokumen, antara lain ASEAN Concord 4, Visi 2045, Visi 2045, kemudian Rule of Procedure pengambilan keputusan di situasi darurat, dan juga dokumen-dokumen terkait dengan food security, energi, kesehatan ekonomi digital, agenda maritim, dan juga stabilitas finansial. Beberapa hal yang juga perlu sampaikan adalah pada pertemuan-pertemuan tadi, 3 pertemuan yang saya sebutkan, para Menlu ASEAN menerima intensi Luxembourg untuk melakukan aksesi terhadap TEC. Kemudian menerima Maroko sebagai ASEAN Sectoral Partner, dan juga menerima Belanda sebagai ASEAN Development Partner. Mengenai masalah Myanmar, dalam AMM secara khusus kita membahas mengenai masalah Myanmar, dan mandat di KTT 4041 mereview untuk perlunya mereview implementasi 5PC pada KTT 43. Dan dalam pertemuan ini kita membuat rekomendasi kepada para leaders terkait keputusan terkait masalah Myanmar. Rekan-rekan, dalam pertemuan, negara-negara anggota mengapresiasi upaya intensif Indonesia selama 9 bulan terakhir untuk mendorong 5PC. Sebagaimana kita pernah sampaikan bahwa selama 9 bulan, Indonesia telah melakukan engagement yang sangat luas dan intensif. Lebih dari 145 engagement dilakukan Indonesia selama 9 bulan ini, dan ini saya kira merupakan engagement yang terluas, terintensif yang pernah dilakukan oleh ASEAN. Dan pandangan-pandangan tadi mengkonfirmasikan bahwa 5 point of consensus tetap menjadi rujukan utama untuk penanganan isu Myanmar, dan kita merasa perlu adanya sustainability penanganan isu ini. Mengenai penandatanganan TEC, tadi kita saksikan penandatanganan TEC oleh Serbia, Panama, dan Kuwait. Jadi total negara yang sudah melakukan aksesi terhadap TEC ada 54 negara, dan dalam
remark saya tadi, saya menyampaikan bahwa harapan kita bahwa semakin besarnya aksesi terhadap TEC ini menandakan bahwa norma dan nilai-nilai ASEAN juga diembrace oleh semakin banyak negara. Dan TEC ini merupakan pintu masuk untuk mendorong kemitraan dengan ASEAN ke depan. Dan acara kedua tadi di sini adalah penandatanganan antara ASEAN Sekretariat dengan Sekretariat IORA dan BIF. Dan ini diinisiasi oleh Indonesia dengan sebuah pemikiran bahwa Samudra Hindia dan Pasifik adalah bagian tidak terpisahkan dari Indo-Pasifik, dan kita penting untuk menganut prinsip dan nilai yang sama. Ini juga merupakan penerjemahan dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific mengenai inclusiveness. Kita perlu mengembras semua negara untuk bersama-sama membangun Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan juga makmur. Nah, teman-teman, dari sini saya akan ke istana untuk mendampingi Bapak Presiden. Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan World Bank, IMF, World Economic Forum, Cook Island, Timor Leste, Vietnam, dan Kamboja. Dan besok KTT ke-43 akan dimulai, dan beberapa program untuk KTT, pembukaan dan kemudian pleno, kemudian ada retreat, jadi KTT-nya ada 2, pleno dan retreat, serta akan dilakukan ASEAN Indo-Pacific Forum yang tadi saya sebutkan, IPEF, dan juga akan ada pertemuan bilateral setelah itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, dan saya sekarang harus lari ke istana. Pertemuan leader besok ada mendorong Terima kasih. Teman-teman, KTT belum mulai ya. Jadi saya yang dapat saya sampaikan tadi adalah